Halo Pejuang PTN, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan bahas lagi soal dari buku progres tryout 11 proses intent ya, yang mana kita akan bahas subtes penalaran matematika, dan ini adalah part yang kedua teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton part pertama ya, silahkan tonton terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Suatu lokomotif memiliki 4 pasang roda. Dua pasang roda yaitu pasang roda 1 dan roda 2 mempunyai radius sama, yaitu R1 sama dengan R2. Radius pasang roda 3 adalah R3 dan radius pasang roda 4 adalah R4. Lokomotif bergerak ke arah kanan, berarti ke sini ya. Jika R1 dibagi banding R3 sama dengan 4 banding 3, perbandingan banyak putaran roda 1 dan roda 3 adalah, yang perlu kita ketahui, karena dia bergerak bersamaan, otomatis jarak tempuh yang mereka lakukan akan sama teman-teman ya. Jarak tempuhnya sama ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin mencari jarak, itu kan kita harus tahu keliling dari lingkaran-lingkaran ini, kemudian dikali dengan banyaknya putaran kan, maka otomatis kita bisa kalikan NA dikali dengan keliling A, ini adalah banyaknya putaran dikali keliling lingkaran si A atau si 1 ya. Ini berarti dalam hal ini 1 aja berarti. Coba saya tulis ulang saja ya. Tadi NA dikali KA itu sama dengan N1, N2, NB dikali KB. Gini. Nah, dari sini kita tahu bahwa KB itu kelilingnya. Kelilingnya itu berarti rumusnya 2πr, maka kita bisa tuliskan NA sama dengan 2πRA sama dengan NB dikali dengan 2πRB ya. Dalam hal ini kita bisa coret si 2π nya, maka akan tersisa NA dikali RA sama dengan NB dikali dengan RB. Sehingga kalau kita sederhanakan sesuai dengan masing-masing, maka jadinya itu NA per NB itu sama dengan RB per RA gitu ya. Mereka bernilai saling terbalik gitu ya. Salah, ini RA harusnya. Oke, kalau sudah dapat ini, tinggal kita manfaatkan hal tersebut untuk menyelesaikan soal nomor 13. Di soal nomor 13 bahwa katanya R1 dan R3-nya berbanding 4 banding 3, perbandingan banyak putaran roda 1 dan roda 3 adalah, maka kita bisa tuliskan N1 dibagi N3 itu akan sama dengan R3 dibagi R1 teman-teman, karena kan bersifat kebalikan ya, sesuai dengan pernyataan kita awal tadi. Oke, maka kita dapatkan R3-nya sama dengan 4, R1-nya sama R3-nya 3, R1-nya sama dengan 4, sehingga perbandingan putaran N1 dan N3 adalah 3 banding 4. Jawabannya adalah yang C ya. Mudah ya teman-teman ya. Tapi sebelum menyelesaikan ini, kita harus definisikan dari awal dulu. Karena kalau tidak mendefinisikan dari awal kayak gini, kita nggak akan dapatkan kesimpulan seperti ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 14. Diketahui R1 banding R3-nya adalah 8 banding 5, titik A dan B kembali bersama-sama pada titik terbawah ketika titik-titik apa. Oke, berarti kita bisa dapatkan nomor 14 dengan cara yang serupa ya. Maka kita cari N1 dibagi N3 itu sama dengan berarti R3 dibagi dengan R1 ya. R3-nya adalah 5, R1-nya adalah 8. Gini. Nah, di sini keterangannya kan mereka akan titik A dan B kembali bersama-sama pada titik terbawah hanya ketika titik agar, saya tulis ya di sini, agar kedua roda kembali ke posisi awal, maka harus menyelesaikan putaran dalam jumlah bilangan bulat teman-teman.
menyelesaikan putaran dalam jumlah bilangan bulat atau bentuk bilangan bulat. Gitu ya. Yang jelas di sini bentuknya dalam bilangan bulat, jadi aman ya. Yang berikutnya berarti kita tinggal cek opsinya saja. Yang pertama kita cek opsi yang tidak akan mungkin ya, karena di sini putarannya itu terbalik ya. N1-nya 5, N3-nya 8, otomatis angka selain 5 dan 8 itu tidak memenuhi ya. Ini pasti tidak memenuhi, ini pasti tidak memenuhi. Sehingga kita akan cek dari yang nomor 1, yang A dulu, roda 1 berputar 8 kali. Salah ya, karena harusnya roda 1 itu berputar sebanyak 5 kali. Kemudian roda 3 berputar 5 kali, ini juga salah ya, harusnya roda 3 itu berputar 8 kali. Kemudian di sini yang E, roda 1 berputar 5 kali atau kelipatannya, betul ya, roda 1 berputar 5 kali, sehingga jawabannya adalah yang E. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Jika R1, R2, dan R3 adalah 8 banding 5 banding 4, titik ABC kembali bersama-sama pada titik terbawah hanya ketika apa? Oke, dengan cara yang serupa dengan nomor sebelumnya, kita bisa cari terlebih dahulu perbandingannya. Kita tahu ya, perbandingan antara N dan R itu saling terbalik. N dengan R itu saling terbalik, sehingga kalau saya punya R-nya itu sama dengan R1 banding R2 banding R3-nya itu sama dengan 8 banding 5 banding 4, otomatis nilai N1 banding N2 banding N3-nya itu bersifat kebalikannya, yaitu sama dengan 1/8 ya, 1/5 dan 1/4 teman-teman. Bisa dipahami ya. Kemudian kita akan diminta untuk mencari banyaknya putarannya. Ya udah, di sini kita tinggal kalikan dari KPK penyebutnya aja. KPK-nya di sini 8, 5 dan 40. 8, 5 dan 4 otomatis KPK-nya 40 ya. Untuk mencari masing-masing rodanya kita cari aja N1 sama dengan 1/8 dikali dengan KPK dari penyebut tadi yaitu 40, maka ini sama dengan 5. N2-nya sama dengan, berarti ini 1/5 dikali 40 ya, maka nilainya sama dengan 8, dan N3-nya berarti 1/4 dikali 40 sama dengan 10 ya. Dari sini kita bisa dapatkan posisi terbawah itu ketika roda 1 berputar sebanyak 5 kali, N2 sebanyak 8 kali, dan N3-nya berputar sebanyak 10 kali. Gitu. Sehingga kita bisa cek dari opsi yang pertama, roda 1 berputar 4 kali, ini salah ya. Kemudian roda 1 berputar 5 kali atau kelipatannya, ini betul. Kemudian roda 3 berputar 4 kali, salah. Roda 4 berputar 20 kali dan kelipatannya atau kelipatannya, salah ya. Meskipun ini adalah kelipatan dari 10, tapi yang harus kita cek itu adalah dari 10-nya dulu. Kalau 10 otomatis sudah 20 itu sudah kelipatan dari si 10 itu sendiri. Berarti kita ambil dari yang paling kecil aja teman-teman. Harusnya 10, tapi ini kan 20, jadi tidak masuk ya. Kemudian roda 4 berputar 13 kali, itu juga salah ya. Sehingga jawabannya adalah yang B ya, karena roda 1 berputar 5 kali sesuai perhitungan kita tadi. Paham ya? Oke, kita lanjut nomor yang ke-16. Jika perbandingan R1 dan R3 adalah 4/3 dan R1 berputar 8 kali, maka posisi titik B pada roda 3 adalah di titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa gunakan rumus yang awal tadi ya. Kita tahu bahwa ini saya tandain ya, NA dikali RA sama dengan NB dikali dengan RB ya. Jadi kalau saya punya N1 dikali R1, nilainya akan sama dengan N3 dikali dengan R3. N3-nya di sini, N1-nya dia berputar sebanyak kali. N itu banyaknya putaran ya. Berarti ini 8 dikali R1-nya itu sama dengan 4. Kemudian N3-nya kita belum tahu, dikali R3-nya sama dengan 10 ya. Berapa deh? 4. 3. Perbandingan sininya. Gitu ya.
Maka di sini 32 dibagi dengan dari 3 ya. 32 bagi 3. Ini N3-nya. Sehingga kalau kita buat sebagai pecahan campuran, jadinya 10 2/3 putaran. Apakah sudah selesai? Sudah ya. Untuk 10 putarannya, 10 putaran sudah aman. Kita tinggal cek dulu 10 putaran itu ada di mana. Kalau dia berputar sebanyak 10 putaran dari awal mulai posisi bawah, otomatis ketika dia berputar 10 kali, dia pasti kembali lagi ke posisi bawah sini lagi, teman-teman. Ya, tinggal yang perlu kita hitung adalah yang 2/3-nya. 2/3-nya kita bisa manfaatkan 2/3 putaran ya maksudnya. 2/3 putarannya kita bisa manfaatkan dengan mencari besar sudutnya. Besar sudut satu lingkaran itu sama dengan 360, sehingga 2/3 itu kita kalikan dengan 360 derajat. Ini sama dengan 36 bagi 3, 12 ya, 12 kali 2, 24, maka ini sama dengan 240 derajat. Sehingga kita tinggal cari banyaknya 240 derajat itu ada di mana. Kita mulai dari yang di sini. Kalau kita lihat, dia itu bentuknya kayak jam, teman-teman ya. Karena di sini kan ada, misalkan ini adalah angka 12, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Nah, kayak jam dinding. Artinya setiap jam dinding itu kan dari jam ke jam yang lain itu besar derajatnya sama dengan 30 kan ya. Ini materi di SD, teman-teman silahkan boleh ingat kembali. Setiap derajat dari jam ke jam yang lain, misalkan dari jam 12 ke jam 1 itu besar derajatnya sama dengan 30. Tahu dari mana? Karena kan ini kan dari jam, ini kan 12 ya. Kita balik lagi kan otomatis 12 jam. 12 jam dikali dengan 30 derajat otomatis sama dengan 360 derajat kan, sesuai dengan aturan besar lingkaran ya. Sehingga 1 jamnya itu sama dengan 30 derajat. Nah, karena kita posisi awalnya tadi sudah kembali lagi ke posisi sini, kita hitung sebanyak 240 derajat itu gesernya sebanyak berapa kali. Nah, kita hitungnya adalah 240 aja. 240 derajat dibagi dengan 30 derajat, otomatis dia akan berhenti akan berputar sebanyak, mengitari sebanyak 8 kali. Ya. Maka bergeser lah ya, bergeser sebanyak 8 jam gitu. Maka kita tinggal bisa hitung dari sini, berarti 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 teman-teman. Maka dia akan berhenti di angka 4. Jawabannya berarti yang D ya. Gitu ya. Bisa dipahami nggak kira-kira? Ya, kalau masih belum paham silahkan teman-teman diulang videonya, dan kalau masih belum paham lagi silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal nomor 17. Lantai suatu gedung penyimpanan yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 6,5 meter dikali 6 meter akan dipasang ubin berukuran 60 kali 60 cm. Sepertinya ini udah pernah dikerjakan ya teman-teman ya, di beberapa TO Inten juga. Coba teman-teman dicek di video yang lain ya. Tapi akan kita bahas ulang. Di sini satu lusin harganya adalah 540.000 dan tidak boleh dibeli satuan. Jika diketahui rata-rata waktu untuk menyelesaikannya itu, menyelesaikan 3 meter persegi itu sama dengan 10 menit. Cari luas minimum yang pertama, cari luas minimal daerah yang tidak terpasang ubin utuh. Otomatis kalau misalnya kita untuk mencari luas ubin yang tidak utuh, berarti kita cek dulu ya ukuran lantainya dulu biar lebih pasti, dan nanti kita tidak perlu mencari-cari lagi. Kita tulis dulu ukuran lantainya tuh 6 kali 5 dikali 6 ya, dalam meter. Ini otomatis luasnya sama dengan 39 meter persegi. Kemudian ukuran ubinnya itu kan di sini 60 cm ya. 60 cm-nya kita ubah ke dalam meter, berarti 0,6. 0,6 dikali 0,6 ini berarti 0,36 meter persegi. Kemudian harga ubinnya
itu sama dengan 540.000 per lusin gitu ya. Dan kecepatan penyelesaiannya itu sama dengan 10 menit ya per 3 meter persegi. Gitu teman-teman, tinggal kita lanjut ke soal 17. Untuk mencari luas minimal daerah lantai yang tidak terpasang ubin, otomatis kita cari beberapa kita cari luas yang pakainya gini aja ya, logikanya kita berarti cari luas total dikurangi dengan luas yang terpotong utuh ya. Berarti untuk mencari luas tidak otomatis kan tidak terpasang ubin utuh, berarti luas terpotong ya. Luas terpotong kita logikanya kita kurangi dari luas total dikurangi dengan luas utuh kan ya. Karena kita mau nyari yang tidak utuh, maka kita cari yang total dikurangi yang utuh, nanti kan dapat yang tidak utuh, yang enggak kira-kira gitu ya. Jadi untuk yang pertama berarti stepnya adalah kita cari dulu lebarnya. Lebarnya itu kan kita punya di pernyataan pertama lebarnya 6 untuk yang lantai, untuk yang ubinnya sama dengan 0,6 ya. Berarti 6 dibagi 0,6 sama dengan 10, maka dia utuh yang ini. Kemudian yang panjangnya 6,5 dibagi dengan 0,6 ini sama dengan 10,8 ya. Berarti ini yang utuh hanya ada 10 gitu ya. Sehingga kita tinggal cari yang utuh. Berarti tinggal yang untuk luas area utuhnya, luas utuhnya berarti luas. Untuk mencari luas utuhnya berarti panjang dikali lebar, tapi kita cari berapa banyak ubin yang dibutuhkan ya. Berarti untuk mencarinya kan panjang dikali lebar ya. Otomatis panjangnya butuh 10 dengan ukuran 0,6 dikali dengan yang lebarnya juga butuh 10 utuh dikali dengan 0,6, sehingga sama dengan 6 dikali 6 maka sama dengan 36. Oke, berdasarkan pertanyaan untuk mencari yang terpotong atau yang tidak utuh, maka tinggal luas total dikurangi luas yang utuh. Luas totalnya sama dengan 39, maka luas terpotongnya sama dengan 39 dikurangi 36 sama dengan 3 meter persegi. Jawabannya adalah yang C. Oke ya teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 18. Biaya minimal yang diperlukan untuk membeli ubin yang dapat menutupi seluruh lantai. Untuk menutupi seluruh lantai berarti otomatis kita cari dulu jumlah ubin yang dibutuhkan. Nah, untuk mencari jumlah ubinnya otomatis kita hitung luas lantai dibagi dengan luas ubin kan ya. Luas ubin. Oke, berarti kan ini luas lantainya tadi 39 ya. Kita udah cek di awal. Tuh. Kemudian di sini 0,36. Sehingga hasilnya di angka 108,33. Berarti kita butuh 108. Enggak, teman-teman, kita nggak butuh 108, tapi kita butuhnya adalah 109. Kita bulatkannya ke atas. Kalau kita bulatkannya ke bawah, otomatis nanti akan kurang. Kita butuh potongan-potongan ini, sehingga kita belinya lebih aja. Lebih satu ya kan ya, nggak apa-apa lah sedikit mah. Berarti kita butuh minimal 109 ubin gitu ya. Nah, karena kita tahu harganya adalah per lusin, maka kita cari hasil dari 109-nya dibagi dengan satu lusin, yaitu 12 ya. 109 bagi 12 itu sama dengan 9,083 ya. Sekian lah ya. Otomatis ini adalah lusin. Dan karena di sini belinya nggak boleh satuan dan harus satu lusin, otomatis kita kurang kalau belinya cuma 9 lusin. Ada kekurangan di sini, maka kita butuh minimal 10 lusin ya.
Oke, tinggal kita hitung. Satu lusinya harganya sama dengan 540.000, maka tinggal kita cari biayanya adalah 10 dikali dengan 540.000, maka sama dengan 5.400.000 ya teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah yang C. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 19. 19 kayaknya gampang. Di sini total waktu yang dibutuhkan untuk memasang ubin seluruh bagian lantai. Untuk mencari seluruh bagian lantai, otomatis total waktunya itu kita bisa pakai karena ukuran lantai itu sama dengan 39, maka 39 dikali dengan waktunya 10 menit per 10 menit itu selesai dalam waktu 3 menit. 10 menit itu bisa menyelesaikan untuk 3 meter persegi, maka otomatis 39 dibagi 3 dikali 10 aja ya. Berarti ini sama dengan 13. 13 dikali 10 sama dengan 130. Jawabannya adalah yang D ya. Gitu bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Jika ukuran ubin diganti, mana ukuran berikut yang dapat menutupi lantai tanpa melakukan pemotongan ubin? Oke, karena di sini yang diganti adalah ubinnya dan kita udah tahu ukuran lantainya. Ukuran lantai itu kan tadi di 6,5 ya. 6,5 kali 6 meter. Maka otomatis untuk mencari ubin yang tidak perlu dipotong, maka kita cek satu-satu aja, kita bagi satu-satu ya. Yang A itu berarti 6,5 dibagi dengan 30. 6,5 bagi 30 otomatis ini 30, sorry, ini harusnya dibikin ke bentuk senti dulu aja deh. Ini berarti 650, yang ininya 600 ya. Oke, berarti di sini 650 dibagi, udah kepotong, 650 dibagi 30. Ini bentuknya pasti tidak bulat teman-teman ya. Ya, tidak bulat. Kalau mau dihitung ya boleh, silakan. Jadi hasilnya itu di angka 21,6. Ini pasti tidak bulat, pasti ada potongan. Yang satunya yang lebarnya 600 dibagi dengan 30 lagi. Berarti kalau 600 dibagi 30 ya otomatis ini bisa ya. Sama dengan 20. Tapi yang panjangnya nggak bisa, otomatis akan ada potongan gitu lah. Sehingga ini tidak mungkin. Kemudian yang bagian kedua atau yang B itu 40 berarti 650 dibagi 40, 600 dibagi 40 juga ya. Kalau 650 dibagi dengan 40 itu kan sama aja koma juga ya, di 16,25. Ini cek sendiri ya teman-teman, barangkali saya salah hitung. Saya hanya menerka-nerka aja. 600 dibagi 40 ini pasti bulat di angka 15, tapi berarti ini tidak mungkin ya, tidak mungkin dipakai karena kan mintanya itu tanpa pemotongan ubin gitu loh. Sehingga kita cek ke yang terakhir ya, mungkin nggak ya? Oh, kali ini pasti mungkin karena 50-50, sementara 650 dan 600 itu kelipatan 5 ya. Kita cek aja, 650 bagi 50 otomatis 13 ya. Ini masuk. Di sini 600 dibagi 50 sama dengan 12. Ini juga pasti masuk ya. Sehingga jawaban di nomor 20 adalah tidak mungkin, dan mungkin. Jawabannya berarti yang E ya. Gitu teman-teman ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menonton sampai akhir. Dan semoga apa yang saya lakukan ini bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan SNMPT tahun 2026 yang semakin hari semakin dekat untuk dilaksanakan ya. Jadi belajar dengan benar dan jangan lupa juga bantu channel ini terus berkembang dengan klik like dan subscribe-nya dan share juga ke teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan dadah.